Terima kasih telah klik video ini. Di konten kali ini, Mr. D akan melanjutkan kembali light novel Tensura volume 21. Jika kalian belum menonton video sebelumnya, gua sarankan kalian untuk menontonnya biar kalian gak gagal paham dengan konten kali ini. Oh ya, jangan lupa untuk like sebagai ongkos parkir dan ditekan tuh tulisan subscribe. Tenang, aman, gak meledak kok. Kalau gabut tinggalkan jejak di kolom komentar. Ya siapa tahu aja ribuan tahun nanti komen kalian dibaca sama anak cucu kalian. Oh ya, video ini Mr. D translate sendiri. Jadi kalau ada salah kata mohon diberi uang. Maksud gua dimaafkan. Oke, tanpa basa-basi busuk dan biar gak menyita waktu berharga kalian, jadi siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, rilekskan pikiran. Mari kita mulai videonya, juragan. Kami kembali. Yari. Dino dan 3 orang lainnya menyerang labirin dengan Vega sebagai titik awal mereka. Dalam gumamnya, Dino berkata, "Sial, sejak awal aku memang tak mengandalkanmu. Tapi jika kau bisa membuatku tidak perlu bekerja, aku akan sangat menghargaimu, Vega." Dino berharap Vega segera menciptakan Evil Dragon Spawn. Karena yang pertama di sini ada Zekion dan Dino sangat trauma melawannya. Kedua, sebenarnya Dino tidak ingin menyerang labirin. Namun, dia terus dipaksa melakukan ini karena dikendalikan oleh Filwe. Di situ Pico dan Grazia terus menggerutu. Mereka berdua merasa kesal. Kenapa harus melakukan ini semua? Menurut Pico dan Grazia, Vega memang menyebalkan, tapi Filwe tak bisa dimaafkan. Jadi, selama mereka berdua memiliki ultimate skill seri malaikat, maka Pico, Grazia maupun Dino gak akan bisa lepas dari dominasi Filwe. Sambil bertarung membunuh para serangga, mereka bertiga membicarakan hal ini. Dan di saat itu juga mereka baru ingat dan langsung bertanya mengapa Mai mengikuti perintah Filwe. Padahal dia saja tidak memiliki skill dari seri malaikat. Mendengar pertanyaan ini, Mai bingung harus menjawab apa. Malahan mata Mai berputar-putar. Di situ Mai berkata, tapi aku juga diberi alternatif oleh Mikael sama." Dengan tegas Dino ngasih tahu Mai kalau hal itu bisa ditentang cukup dengan kemauan saja. Pico dan Grazia juga meminta Mai agar membawa mereka melarikan diri. Namun Mai tidak percaya diri pada otoritasnya. Dia menganggap bahwa melarikan diri dari Filwe itu adalah hal yang sangat mustahil. Menanggapi hal ini, Dino, Pico, dan Grazia menyemangati Mai. "Kau harus lebih percaya diri, Mai. Skillmu itu benar-benar luar biasa," ucap Dino. "Yang dikatakan Dino itu benar, dan menurutku kau bisa dengan mudah membunuh Filwe," ucap Pico. "Aku yakin ada suatu tempat yang cukup jauh sehingga Filwe tidak bisa mengendalikanku. Jadi aku mengandalkanmu, Mai," ucap Grazia. Berkat motivasi dari ketiga orang ini, entah kenapa muncul perasaan kimochi atau nyaman di hati Mai. Lalu tiba-tiba terdengar suara gembira Ramirez bergema di seluruh labirin. "Wow, Dino-chan, aku akan membuatmu menyesali atas pengkhianatanmu terhadapku." Di saat itu juga di belakang Zekion bermunculan orang-orang kuat seperti Beretta, Apito, Kumara, dan Rangga. Inilah guys awal rencana isolasi Vega dan memisahkan Mai dimulai. Dengan terpisahnya mereka berdua, otomatis Vega nggak bisa melarikan diri jika nanti akan dilenyapkan. Di situ juga muncul wajah Ramirez dalam wujud gambar 3 dimensi atau hologram. Sontak saja mata Dino begitu kesal melihat hal itu. "Kau telah menyiksa kami dengan golem, jadi setidaknya biarkan kami beristirahat, Ramirez-san," ucap Dino. Dan Ramirez pun menjawab, "Apa yang kau bicarakan? Golem itu hanya salam hangat dariku. Dan sekarang waktunya untuk membalasmu." Dino benar-benar muak dengan situasinya. Dan di situ tanpa ragu Dino membuang harga dirinya dan memohon belas kasihan Ramirez. Dino berkata, "Kau dan aku berada di pihak yang sama bukan? Jadi kasihanilah aku, Ramirez-san." Meskipun Dino udah merengek sedemikian rupa, Ramirez tetap saja nggak peduli. Ramirez mengatakan, "Aku sengaja menyiapkan 5 orang untuk melawanmu karena kalian juga ada 5 orang. Jadi Beretta dan Zekion bermainlah dengan Dino-chan." Sontak saja ucapan Ramirez itu membuat Dino bingung harus menanggapinya.
Kau pasti bercanda, idiot. Kalau begini aku tidak mungkin bisa menang, ucap Dino. Seruan menyedihkan Dino bergema di seluruh labirin. Dino terus berpikir bagaimana caranya agar nyawanya selamat. Lantas dia pun bertanya kepada Ramirez apakah dia boleh memilih musuh dalam pertarungan kali ini. Dengan spontan Ramirez pun menolak. Ramirez berkata, "Tidak bisa Dino-chan, lihatlah sekitarmu. Mereka semua sudah menentukan lawannya masing-masing. Jadi terimalah nasib melawan Beretta dan Zegion." Sejenak Dino melihat sekitarnya, di mana Pico bersiap bertanding ulang dengan Kumara, Gracia melawan Rangga, dan yang tersisa hanya Mai. Dia berpasangan dengan Abito. Dino kembali ke titik awal, yaitu menerima nasibnya. Tapi di sini Dino tidak kehilangan akal demi menyelamatkan nyawanya. Dan dia pun mengusulkan kepada Ramirez, bagaimana kalau kita duel saja dan setiap yang menang akan mendapatkan poin. Jadi intinya Dino ingin kedua belah pihak akan bertarung satu persatu secara bergantian. Sementara yang lain cukup menonton dan menunggu giliran. Suara dalam hatinya Dino bergumam, "Di saat-saat terakhir ini, aku ternyata cukup pintar sekali." Hehehe. Dino sangat bangga atas usulannya ini, karena dengan pertarungan secara bergantian, mereka dapat memberi waktu yang lebih untuk Vega menyerap energi labirin. Istilah kata nih, lempar satu batu dapat dua burung. Usulan ini adalah sebuah pertaruhan. Karena jika langsung gebuk-gebukan atau tonjok-tonjokan melawan dua orang sekaligus, kemungkinan besar dalam beberapa menit saja Dino akan berakhir dengan kekalahan. Dino memang bisa menangani Beretta sendirian, tapi lain cerita kalau berhadapan dengan Zegion. Dino juga bisa saja mengajak Mai melarikan diri, tapi tindakan itu akan membuat Vega mati. Di situ Dino terus berharap usulannya disetujui oleh Ramirez. Di lain sisi, mendengar hal ini Ramirez dan Benimaru masih berdebat. Tapi pada akhirnya Ramirez setuju dengan usulan Dino tersebut. Sontak saja situasi ini membuat Dino lega. Dino nggak peduli apa alasan Ramirez menerima usulannya ini. Tapi menurut Dino, itu lebih baik daripada mati di sini. Seketika itu juga, struktur labirin berubah menjadi sebuah arena bertarung seperti sebuah kolosium. Ronde pertama yaitu Kumara melawan Pico. Sambil menatap lawannya, Kumara berkata, "Hari ini aku akan mengalahkanmu." Dan Pico pun menjawab, "Seharusnya aku yang mengucapkan kata-kata itu, bocah. Meskipun kau lebih muda dari diriku, aku tidak akan memberimu belas kasihan." Lalu kemudian Beretta masuk ke arena, membawakan mereka gelang kebangkitan. Di sini Beretta menyuruh kedua petarung itu memakainya. Suasana hati Dino makin bahagia melihat benda keramat tersebut. Tanpa pikir panjang, Dino menaiki arena dan meminta Beretta memberikan gelang itu padanya juga. Seketika itu juga Beretta mengabulkan permintaan Dino. Dalam benaknya Dino berpikir, dengan gelang ini dia tidak perlu takut mati saat kabur nanti. Namun nyatanya semuanya tidak sesuai ekspektasi Dino. Karena Ramirez tiba-tiba ngasih tahu kalau gelang kebangkitan disetting di dalam arena pertarungan saja. Jadi simpelnya, kalau mati di luar arena ya nggak berfungsi bre. Mendengar hal itu Dino langsung kecewa. Ramirez juga berkata, "Sepertinya kau sangat menyukai gelang itu, Dino-chan. Kalau begitu, aku akan memberimu 5 gelang kebangkitan sekaligus." Tanpa dijelaskan pun, Dino udah tahu maksud Ramirez mengatakan itu, yaitu Ramirez ingin membunuh Dino 5 kali dalam duel ini. Tentu saja Dino nggak terima dan dia berkata, "Hoi Ramirez, ini sangat tidak lucu." Dengan senyum liciknya Ramirez menjawab, "Seharusnya kau tahu betapa aku membencimu, Dino-chan." Di satu sisi, kehadiran Dino ini jelas-jelas mengganggu kelangsungan duel. Makanya di saat itu juga Dino langsung disuruh turun. Kemudian pertarungan pun dimulai. Di situ Kumara menggunakan tangan kosong, sedangkan Pico membawa sebuah tombak. Meskipun Kumara tidak punya senjatanya sendiri, tapi dia menyimpan kipas yang setara dengan senjata legendaris. Dan jika senjata itu diadu dengan senjata kelas mitos, kipas Kumara bukanlah apa-apa. Anehnya di sini Kumara terlihat santai. Lalu kemudian Kumara pun berteriak, "Datanglah monyet putih Byakuren."
Setelah Kumara memberikan perintah ini, salah satu ekornya berubah bentuk dan muncullah Majin berbentuk monyet. Monyet putih Byakuren sekilas terlihat mirip manusia dan monyet itu juga memegang tongkat di tangannya. Nama tongkat itu adalah Shin Koubu. Yang menciptakan senjata semacam ini adalah Kurobe, tapi berdasarkan permintaan Rimuru yang terinspirasi dari karakter utama Sun Wukong. Meski dari sudut pandang Rimuru ini hanya iseng belaga, tapi Kurobe serius membuatnya, sehingga tongkat itu hampir menyentuh tingkat mitos. Walau tidak sefleksibel aslinya, namun senjata itu masih bisa memanjang dan menyusut sampai batas tertentu sesuai keinginan penggunanya. Dengan tongkat baja di tangannya, monyet putih Byakuren menari mendekati Pico, dan monyet itu terus mengucapkan "Kie, kie, kie". Tentu saja hal itu membuat Pico risih. Dengan kesal, Pico berkata, "Berisik." Sementara itu, berkat pelatihan ketat bersama Hakuro, kini Kumara ahli dalam seni adu tongkat. Bahkan dia telah menguasai seni pertarungan. Terlebih lagi, Kumara mampu dengan bebas mendistribusikan kekuatan ke ekornya dan memanggil monyet putih Byakuren dengan usaha yang terkonsentrasi. Dengan kata lain, saat ini monyet putih tersebut EP-nya kurang lebih 1 jutaan dan ancamannya tidak dapat diukur. Tapi tetap saja monyet itu tidak sebanding dengan Kumara. Dengan pengalamannya melawan Karyon dan Frey serta pelatihan dari Hakuro, Kumara yang sekarang telah berkembang dengan pesat. Memang skill Pico lebih baik dibandingkan Kumara, namun itu tidak masalah sebab pertahanan Kumara sangat kuat. Kembali lagi ke arena pertarungan. Di situ monyet putih Byakuren dan Kumara bekerja sama untuk melawan Pico. Dengan spontan, monyet tersebut menyerang habis-habisan Pico tanpa takut mati. Sedangkan dari belakang, Kumara mencari celah untuk melepaskan serangkaian serangan ekornya. Ketika melihat monyet yang menyerangnya, Pico pun dengan mudah untuk menghindar. Tapi saat Pico akan menyerang monyet tersebut, Kumara datang untuk menebasnya. Alhasil, Pico hanya bisa mundur. Di satu sisi, Pico juga sangat sulit mengincar Kumara karena ada monyet putih yang selalu mengganggunya. Hal itu terus berlangsung dalam duel kali ini, sehingga Pico sangat kesulitan dan merasa kesal sendiri. Pico berkata, "Ini tidak adil, bukankah ini pertarungan 1 lawan 1?" Kumara pun menjawab, "Dasar pecundang, sejak awal tidak ada aturan seperti itu." Mendengar itu, kesabaran Pico telah mencapai batasnya. Tanpa pikir panjang, Pico menyerang lawannya dengan sambaran petir hitam. Anehnya di situ, Kumara tidak bergerak, tapi dia malah mengerahkan 8 ekornya untuk menangkal petir tersebut. Dan ternyata usaha Kumara berhasil. Melihat hal ini, mata Pico tercengang. Pico pun bergumam, "Orang ini, dia terlihat seperti orang yang berbeda dan peningkatan kemampuannya sangatlah tidak wajar." Kami akan kembali.